Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maman, pendamping PKH Kabupaten Bogor. Saya sudah mengabdi di PKH ini sejak tahun 2007 sampai sekarang. Alhamdulillah masih eksis di pendamping sosial PKH Kabupaten Bogor yang 18 tahun pengabdian menjadi pendamping PKH dari tahun 2007 sampai saat ini. Yang secara SK memang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam pendampingan PKH ini memang berbagai hal yang kita merasakan, ya, suka dan dukanya. Suka duka merupakan harmoni dalam sebuah perjalanan, dijadikan ilmu untuk lebih baik ke depannya. Jalani, syukuri, dan tetap berbuat baik untuk sesama. Semoga menjadi catatan baik dan amal ibadah. Sukanya alhamdulillah kita banyak saudara, banyak teman, banyak orang tua, ya. Dan ya dukanya manakala kita melihat masih banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan tertentu yang masih berhak mendapatkan bantuan tapi belum juga mendapatkan bantuan. Dalam hal pengajuan program ini sangat hati-hati dan selektif agar program ini tepat sasaran pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Melalui proses panjang mulai pendataan, pengajuan verifikasi dan validasi, bahkan tidak sampai di situ penggunaannya pun harus sesuai. Tapi alhamdulillah dengan sekarang ini dengan Kemensos sudah membuka, ya, seluas-luasnya terkait dengan siapapun masyarakat yang memang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan, maka Kemensos sudah membuka link terkait. Siapapun bisa mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota keluarga penerima manfaat program PKH melalui akun cek Kemensos yang kemudian akan diverifikasi dan divalidasi apakah layak atau tidak. Terkait dengan pendaftaran menjadi masyarakat yang berhak menerima bantuan, yaitu cek bansos, ya, cek bansos, dan bisa diakses oleh semua pihak. Tapi memang tidak serta-merta ketika sudah mengajukan kemudian langsung dapat. Pasti harus ada verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh kementerian dan biasanya mendugaskan pada pendamping PKH di kecamatan yang bertugas di situ. Saya dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini alhamdulillah sudah di Ciampea sejak tahun 2007 dan sudah hampir 13 desa saya sudah dampingi dari beragam kelebihan dan kekurangan, ya. Kemudian juga keunikan-keunikan di desa-desa tersebut alhamdulillah sudah terlewati gitu, sehingga kami bisa bekerja sama, kami bisa berkoordinasi, kami bisa berkonsultasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, ya. Dalam melaksanakan tugas pendampingan, tidak bisa dilakukan hanya oleh petugas pendamping, tentunya harus berkoordinasi, berkolaborasi dan konsultasi dengan yang lainnya, mulai dari RT, RW, Kepala Desa Kecamatan, bahkan dengan dinas. Baik itu para pejabatnya maupun juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas-ormas juga yang lainnya. Sehingga alhamdulillah dalam pendampingan ini tidak mengalami kendala-kendala yang begitu berat karena kita sudah terjalin hubungan yang sinergi antara berbagai pihak yang ada di wilayah Kecamatan Ciampea. Pada tahun ini, di tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan setiap pendamping itu diharuskan untuk minimal menggraduasi 10 KPM PKH. Alhamdulillah saya sudah bisa untuk sementara ini baru bisa sampai 5, ya, di tahun 2025 ini. Yang sebetulnya alhamdulillah sudah banyak yang kita graduasi mandiri, ya, dengan pendekatan secara persuasif dan personal, sehingga si KPM itu bisa memahami bahwa bantuan sosial ini bukan bantuan yang sifatnya
lama, tapi sifatnya adalah sementara saja. Selama dia memang masih membutuhkan bantuan. Tapi ketika dia sudah bisa mandiri, kenapa tidak dia harus bisa keluar dari kepesertaan PKH. Assalamualaikum, nama saya Ibu Aca, tinggal di Desa Cibanteng. Dan dapat PKH dari tahun 2007 sampai 2025. Alhamdulillah, dari suami didorong sampai sekarang di Mangkal. Ya. Saya masuk dari PKH 2008 sampai 2024. Saat itu ibu masuk PKH itu ibu dagang apa? Dagang bakso. Oh, ya. Apa manfaat yang ibu rasakan dari PKH ini? Alhamdulillah, anak pada sekolah udah pada lulus. Usaha saya alhamdulillah mapan ya. Lulus mapan. Dari tahun berapa? Di tahun udah lama banget jualan bakso namanya. Kemudian saat ini ibu sudah keluar dari PKH? Udah. Dari tahun berapa? Udah tahun 2025. Karena sudah ada peningkatan secara ekonomi. Alhamdulillah. Anak-anak sudah pada nikah. Sekolah? Tinggal iya sekolah masih ada satu. Tapi alhamdulillah deh kalau itu mah cukup buat sekolah. Saya mengundurkan diri. Mandiri? Mengundurkan dirinya. Karena saya merasa naon Pak. Dibilang mampu sih nggak mampu ya Pak ya. Merasa sudah cukup. Merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ulis. Saya bertempat di Desa Cihideng Budi, RT 3 RW 11. Kemarin saya menjadi peserta PKH di tahun 2016 dan graduasi di tahun 2019. Ya, manfaat yang ibu rasakan? Manfaat yang saya rasakan alhamdulillah terbantu di pendidikan anak sekolah. Waktu anak pertama saya. Terus setelah saya merasa cukup untuk bisa membiayai anak saya dan suami, dan saya memutuskan untuk keluar dari PKH karena saya merasa masih banyak yang lebih membutuhkan dibanding dengan saya dan keluarga. Saya keluar dari PKH, alhamdulillah saya ada usaha mengkreditkan bahan pokok, misalkan seperti minyak, sabun, odol. Terus saya juga terima pesanan kue dan membuat karena kan keliling setiap hari, jadi ada beberapa orang juga yang percaya, ada yang nabung, bikin arisan seperti itu. Saya berterima kasih ke Kementerian Sosial karena sudah banyak membantu, bukan hanya saya, masyarakat di RW 11 pun alhamdulillah banyak terbantu dengan pembiayaan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos untuk bantuan PKH dan BPNT-nya, serta sangat bermanfaat sekali buat saya dan keluarga. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Bariah dari Cihideng Hilir. Saya dulu peserta PKH tahun 2006. Awal ada PKH sampai graduasi itu tahun 2013. Alhamdulillah manfaat dari PKH itu sangat membantu untuk kami yang membutuhkan biaya pendidikan, dan dari situ anak saya ada peningkatan untuk sampai ke jenjang kuliah dengan bantuan pendamping Pak Maman, dibimbing ke Bogor Educare, belajar di sana. Alhamdulillah sampai selesai, karena teman-temannya ada sebagian yang gugur ya di tengah jalan, dan alhamdulillah sekarang sampai dapat pekerjaan di Wika Beton cabang Lampung Selatan. Terima kasih banyak kepada pendamping PKH, beliau yang membimbing saya adalah Pak Mama, dulu waktu PKH Cemea.
bersyukur sekali dengan adanya program PKH, sangat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian keluarga ya. Perkenalkan, dia anaknya Ibu Aca, penerima program PKH di Kampung Pembuaran Sawah, tempat RW 4, Desa Cibanteng. Terus sekarang usaha apa ini? Sekarang usaha bakso. Terus apa lagi? Tadinya sekarang mangkal. Iya, tadinya itu keliling, tapi sekarang mangkal. Oke. Alhamdulillah. Dikasih gerobak, alhamdulillah. Iya, cukup. Pemerintah bantuannya, alhamdulillah diterima. Ya. Assalamualaikum, nama saya Ibu Ulan, Ketua PKH, Alamat? Ketua Kelompok, alamat Kampung Pembuaran Sawah, RT 4 RW 4. Dulu Ibu sebagai anggota PKH, Iya, manfaat apa yang Ibu rasakan? alhamdulillah anak saya sekolah udah pada lulus, tinggal satu lagi. Yang bungsu itu satu, umur 7 tahun. Saat ini Ibu udah keluar dari PKH, Bukan, sudah. keluar dari PKH. Iya. Karena keadaan ekonomi Ibu sudah sedikit berubah, Alhamdulillah tinggal peningkatan. satu lagi ya. Peningkatan Iya. beban keluarga Iya, sudah tinggal sedikit lagi. iya tinggal satu. Tinggal satu. Ada ucapan ke Pak Maman atau ke dinas pemerintah? Iya, ada. Terima kasih banyak karena dari pemerintah gitu. Berikutnya adalah bagaimana kita pendekatan yang kita lakukan ada personal, kemudian komunal dengan kelompok-kelompok mereka disadarkan melalui kegiatan P2K2 ya. Kemudian P2K2 ini adalah kegiatan yang masih dilakukan oleh secara pendamping setiap bulan minimal kepada KPM PKH di setiap kelompok-kelompok yang ada di wilayah desa tersebut dalam rangka memberikan edukasi terkait dengan berbagai hal ya. Bagaimana mengurus keluarganya, bagaimana meningkatkan pendidikan anak-anaknya, bagaimana juga dia terangkat ekonominya, berdaya ekonominya. Kemudian bagaimana dia punya visi ke depan bahwa hidup ini harus lebih baik. Anak-anak mereka harus lebih baik daripada kehidupan keluarganya ya. Jadi anak-anak mereka jangan putus sekolah, anak-anak mereka harus sehat ya. Karena kesehatan dan pendidikan adalah merupakan jembatan untuk mencapai kesuksesan ke depan. Nah inilah yang mungkin yang saya lakukan di dalam pendampingan PKH selama ini ya. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri dan